Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, CYRJ. Kali ini gua kedatangan alumni atau dewa-dewa dari SMK 2 nih. Ya, ibarat kata SMK 2 yang dulu lugu-lugu mungkin jadi ringas gitu ya, Bang ya. Nah, nih kali ini gua bakal kedatangan narasumber ini. Gua pengen menceritakan gimana sih awal kisah SMK 2 tuh dulu, gimana perjalanan SMK 2 bisa musuhan sampai sama anak Baskara gitu ya, Bang ya. Sampai ada di jalur keributan, padahal kan anak negeri ya. Nah, oke, di sini gua udah kedatangan sama Bang Bonek nih. Bang Bonek kan nama asli siapa, Bang? Muhammad Imam. Muhammad Imam. Oh, namanya Muhammad Imam. Ini Bang Kempot siapa Bang nama asli, Bang? Didi. Bang Didi sama Bang Bucek lah. Nama asli Bang Bucek Ibnu Saiful Aziz. Mereka bertiga ini dulu alumni SMK Negeri 2 angkatan 2010-2011 ya. Tapi Bang Bonek ke Kuba ya, Bang? Kalau ya, banyak juga nih, Bang, yang dulu di angkatan aneh nih yang bertanya nih sama Bang Bonek mana sih. Kalau Bang Bucek kan pernah main. Bang Didi nggak pernah main ya, Bang ya? Dulu Bang Bonek soalnya katanya yang bikin berteman STM Kuba sama SMK 2 ya, Bang? Bener tuh? Bener ya, berarti valid nih. Yang bikin berteman SMK 2 sama STM Kuba di angkatan Bang Bonek ya? Oke. Nih, Bang Bonek, ini pengen nanya nih, kira-kira Bang Bonek selama di SMK 2 tuh kesan-kesan abang yang kagak pernah bisa abang lupain sama angkatan abang nih, ada nggak tuh, Bang? Bisa di-sharing gak tuh? Kesannya sih gimana ya? Banyak Ya? kesannya banyak. Cuma yang paling berkesan buat gue sih pas terakhir kejadian ribut di Tanjung Barat. Tanjung Barat? Nah, Itu tuh masih di SMK 2 tuh? gue udah di Kuba. Oh, udah di Kuba, udah pindah Kuba ya? Itu bisa di-sharing gimana tuh, Bang? Ceritain, Bang. Jadi gue pertamanya sih bawa anak Kuba ke Tares, ngumpul, udah kontekan sama SMK 2. Jalan nih ke Dela, stasiun. Niatnya pengen ke Depok 2. Oh, Depok 2, jalan tuh. Pokoknya gabung. Udah gabung. Mau jalan ke Depok 2 di halte apa sih yang halte Yapem? Halte itu, Terowongan Yapem. Iya. Oh, pokoknya udah nyampe Depok 2 lah ya? Nah, Itu terus? baru pengen nyebrang doang sih, ada seberang-seberangan sama anak Yapem. Cuma udah keburu dia rame, gua rame. Oh, dulu ya apa yang selek ya? Iya. Musuh tuh udah. Terus mau bentrok, nyebrang dulu kan. Akhirnya nggak jadi bentrok, gua diusir gua sama Lu anak gak- Yapem oke. sih yang usir gua, cuma dia ngebayar supir angkot. Buat Hmm. usir gua orang. Akhirnya gua cabut Cabut. gua jalan lagi ke stasiun Depok Lama, naik truk, baru tuh ke jalur Tanah Baru sampai Lenteng kan terus. Oh, lu jalan tuh. Tapi udah ada niatan memang pengen ke Lenteng Agung apa emang tiba-tiba udah nyampe Lenteng aja gitu? Awalnya nyari BK. Nyari BK. Oh, BK di Lenteng ya. Di Tanjung Barat. Awalnya nyari BK. Jadi kita ketemu tuh awalnya ke nyari BK ke Lenteng karena ikutin BM nih, ngikutin Harus terus. aja. Ya, Oh, dulu udah tuh. sampai Tanjung Barat. Akhirnya itu ribut tuh kalau nggak salah ya. Iya, jadi pas di Tanjung Barat tuh jalan di jalur kereta, Oh, di jalan ya, ada kereta lewat, ada anak sekolah lah, nggak tahu tuh anak mana gitu. Nah di situ nggak taunya anak AG, di situ berantem sama anak Nggak ada yang AG. tahu sebenarnya sih. Nggak ada yang tahu di situ anak mana. Ibarat kata ya ketemu pelajar seragam ya. Katanya waktu itu ada yang mati juga tuh, Bang ya. Ada yang mati ya? Iya. Dari Bang Bucek waktu itu, aneh denger ya. Ketabrak patas dia. Ketabrak atas tuh. Itu kondisi lagi ribut tuh, Bang. Jadi ribut udah selesai, udah pada aur-auran. Saya ketabrak patas dia. Balikin dong. Dianya nggak tahu, kabur dia itu. Dia juga kabur kan, selesai di rel ribut dia mundur ke arah stasiun Tanjung Barat. Nah di situ kan masih ada patas kalau nggak salah, Oh, iya. antara Kalideres sama Priuk itu. Mm. Patas Mayasari kalau nggak salah. Tabrak itu dia. Nah kan besokannya dia nyamperin Stadela. Oh, Stadela. Dulu tuh SMK 2 sempet nongkrong di stasiun Depok Lama tuh berarti. Stasiun ya itu karena bareng sama itu Tridharma. Oh, TD ya. Dulu masih ada ini ya lah ya. Temen ya, Bang. Iya,
Lama ya. Oke. Itu di situ Tanjung Barat chaos tuh bang. Lu di situ ribut pegang apa tuh bang? Lu zaman dulu pegang apa sih bang? Yes, dulu standar aja, kagak ada yang pakai yang CR. Enggak terlalu ini aneh. Terlalu colok. Sius banget kayak zaman sekarang. Dulu berarti pada yang ada aja lah ya. Iya, yang ada aja. Terus bocah juga pada megang tali yang lumayan. Dulu mah emang Tali ya, zaman dulu lah tali iya, dan tali. emang nggak niat buat bunuh orang ya bang. Makanya kalau dibilang serem zaman sekarang karena ya sampai bunuh-bunuhan gitu. Ibarat kata ada yang mati sekolah ini, ya sekolah ini harus ada yang mati juga, nggak tahu tahun kapan ibarat kata pasti ada yang mati juga. Dari terus ke Bang Didi nih bang. Bang Didi ada juga tuh ya bang ya. Ada Bang Didi lulus di SMK 2 ya bang. SMK. Dulu dipanggil Bang Kempot ya. Bang Kempot boleh ceritain gak nih kira-kira apa nih kesan-kesan abang nih yang paling mungkin gak bisa dilupain dah? Oh, kalau di SMK sih kalau buat kesan banyak ya, ribut Iya, dari banyak. kelas 1 sampai kelas 3 tuh Wah. namanya tawuran pasti Nggak ada berkesan. habisnya ya. Nggak ada yang nggak berkesan di situ. Cuman yang paling banget itu ya awalnya itu pertama yang paling berkesan itu kita ribut di kelas 1 ya paling yang ganti-gantian diangkat ya. Oh. Pertama-tama. Oh, iya, Awal iya. musuhan itu kan awalnya itu karena kita kan pakai seragam abu-abu ya dulu. Senin, Selasa, Rabu pakai seragam abu-abu. Awalnya kita mau pulang ngumpul di rumah bonek, nongkrong di rumah bonek gitu. Disangkainnya sama anak Baskara ini kita anak pancoran. Ini pertama kalinya sebelum SMK 2 berantem sama Iya. Baskara nih bang? Iya, itu awal-awalnya. Jadi disangkanya anak pancoran pas ditanjakan tempat heller, tanjakan Iya, iya. kecil tuh ya. Awalnya di situ dilemparin batu lah, Oh, pokoknya ditanjakin lah, diapain lah ya di situ awalnya di situ. Nah besokannya kita ini apa wanti-wanti lah Oh, jadi ini lah ya. balikan terus akhirnya ribut. Nah di situ awal-awal ribut tuh dari situ. Nah di sini juga kita kayak yang pertama kali ya. Di sini kita kayak yang pertama kali yang bawa SMK 2 sampai sekarang. Iyalah Sekarang ibarat kan kata awalnya. ini dedengkot-dedengkotnya lah ya ibarat kata. Sampai Tinggal anak nerusin doang dah lu. Iya. sampai anak kelas 3-nya pun sampai anak kelas 3, kelas 2 yang atasan kita tuh ngikutnya pada ributnya sama Iya. angkatan kita. Karena mungkin dulu di angkatan dia kurang masa juga ya bang. Iya. Jadi cuma beberapa doang masanya jadi susah buat nge-explore ya ibarat kata keluar jalanan tuh. Iya gitu. Terus itu berarti pertama kali tuh bang. Tapi Itu- tanpa ada misal apa abang punya masalah sama anak Baskara enggak tuh? Ada. Salah berarti dia yang salah serang tuh ya Salah. awalnya. Salah serang. Kesininya jadi balas-balasan ya balas dendam ya. Awalnya ribut ya gitu. Mm-mm. Jadi nggak kita awal yang ngata-ngatain dulu nggak ada masalah sama dia nggak karena dia salah kita anak PM bancakin kita ya kita nggak terima dong dibancakin. Oh iya benar-benar ibarat kata laki mah ya jati diri lah ibarat Iya. kata nggak terima lah. Nah, terus di situ kita ribut yang paling berkesan itu kebukin si Keong mencek Waktu itu. yang si Cimeng ditawan Oh Cimeng angkatan abang juga ya? Iya, si Cimeng ditawan sama si Ce katanya mau ributin. Iya, iya, iya. Ya, ribut baru satu-satu Satu di lawan Kares. satu ya? Iya. Dan di si Cimeng ini kan ditawan, diajakin ribut, manggil kita orang lah, kita pasti panggil diajak ribut, oke. Nah terus si Cek ini suruh manggilin lagi bocah-bocahnya gitu, sengaja dia gitu, manggilin bocah-bocahnya, panggil lah nih si bocil siapa ya yang manggil? Potokan tuh ya. Iya, bocil lah, entah siapa lah. Basarnya manggilin. rame juga tuh mau bang. Enggak, dia cuma berapa orang. Oh. Labu lah tapi Iya lah ibarat kata. dia ngajakin ribut satu-satu, nah nungguin si bonek datang langsung Roket, mukanya roket. si ini si Ince kan tepok, nah situlah brang. Itu berkelanjutan tuh bang ya kata. Nah, di situ brang. Akhirnya kena gua kenain si Keong satu, besokannya dendam lagi gitu sampai akhirnya yang paling berkesan ya terakhir ini gue yang nurunin Baskara sendirian lah. Lu turun tuh, lu di angkot tuh. Turun awalnya kan emang pengen nurunin bareng-bareng nih sama Oh, angkot. iya. Iya, karena pas di depan gang Baskaranya pisan nih, anak-anak kan udah pada ready, udah Oh, pada iya. siap. Nah, gua nih paling pertama di depan pintu nih udah siap dong megang CR kan.
katanya turunin ya, turunin. Gua turun, yang lain kagak turun kan. Angkotnya jalan? Angkotnya Lu jalan. tinggal dong. Iya, gua ditinggal apesnya. Gua pas gua turun nih, bocah-bocah Baskara pada kabur. Ada satu orang yang kabur. Oh, nggak kabur. Nggak kabur, yaitu sapamnya Baskara. Oh, sama astaga. Bang, masih itu aja ya, sama dari dulu ya. Iya. Bang pondok ya. Nggak tahu lah. Hitam. Namanya yang jelek. Wah, iya jeleknya itu pondok kayak kodok. Kayak gak membuntal ya. Nah di situ gue ditangkap sama dia, tangkapnya sama dia sama si Opi ini yang pancoran tuh, pokoknya yang orang-orang situ. Oh, iya. Anak Baskara emang nggak ada yang bertangkap. Cuma jakam situ gue ditangkapnya, di situ paling nggak kesannya sih. Lu udah pasti enggak tuh ya? Nanti kan bro 2 bulan lagi tuh ujian itu. Dulu ya. Nah, gimana lu? Iya, pasti kepikiran tuh udah dikeluarin aja lah mikirnya tuh. Mau bareng Gua juga kan. jujur, gua belum mikir buat dikeluarin sih. Apa tuh? Gua belum mikir buat dikeluarin karena apa ya, pusing mungkin besok mau ujian gitu. Oh, jadi pede. Belum kepikiran, nggak ada pikiran lah besok dikeluarin enggak. Tapi akhirnya gue cuma di skors doang. Oh, di skor. Iya, karena ya ibarat kita harus akui juga ya Bang ya. Zamanan dulu tuh ya hukumnya tuh kurang juga ya Bang. Jadi bikin ya lagi ya. Tapi kalau zaman sekarang sih asli yang kita lihat, kita nggak usah kan ngebacep lah, kita bawa barang aja udah masuk Bang. Kalau zaman itu sekarang asli. mungkin udah ketat. Iya, ketat banget Bang. Kalau dulu namanya bawa BR paling tinggalnya di warung, di Iya, kantin, nggak sampai masuk Nggak dalam sampai sekolah. masuk dalam sekolah. Dan- Pernah masuk dalam sekolah ketahuan semua ya? Tapi nggak sampai dikeluarin. Enggak, cuma dikumpulin doang barang. Benar. Itu nostalgia ya Bang. Nah, Bang Bucek nih. Bang Bucek familiar juga nih dia nih. Di ibarat kita sampai angkatan gua pun ya kenal lah namanya Bang Bucek. Kira-kira kesan paling berkesan Abang nih Bang. Boleh diceritain nggak nih Bang? Ya gue banyak juga sama mereka karena gua Satu jalur ya dulu ya. bertiga ibaratnya dari nol lah dulu, seperjuangan lah bertiga ini. Setiap hari lah, hampir setiap hari udah pasti dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah. Ya banyak sama ya kayak waktu itu tuh gue yang pas masih kelas 2 apa, yang sebenarnya SMK 2 libur kayak kelas meeting gitu. Terus gue main PS di Sandra sama Cimeng sama Puple sama Bocil sama Pimen. Nongkrong dah tuh ya. Nongkrong, abis udah nongkrong ini anak 2 ada kelas si Bocil sama Pimen ya gitu dah, emang anak bandel bagaimana. Iya. Dan apa iseng-iseng dia bilang samperin Baskara aja kata dia. Ya udah gue samperin Baskara ke depan pom bensin. Kata gue jangan segini orang, sedikit kata gue. Panggil Robi, kan ada Robi dekat rumahnya. Ya udah samper Robi. Kebetulan ada Aseng juga. Udah tuh, nah nggak lama baca Baskara nyamperin, kata lu ngapain di sini, kata dia, lu kalau mau ribut tar tungguin, kata di Perumnas, kata dia. Ya udah di Perumnas, kata dia gitu. Terus gue bilang ya udah ajak Robi sama si Aseng. Udah tuh dari berenam dah tuh, gua, Kuple, Cimeng, Bocil, Imen, Aseng, Robi. Nah bertujuh pas nyampe mau arah jalur 01 Perumnas ketemu dia sama Prim, masih ingat banget gua. Nggak sengaja ketemu dia naik motor. Gua bilang, dia nanya ngapain lu, gua mau berantem sama Baskara. Kata dia tungguin gua, jangan sampai mulai sebelum ada gua, kata dia gitu. Dia mau naruh motor apa gimana gitu di rumah bonek. Udah gua bilang gua di Teresia, gua tungguin di Teresia. Ya udah gua di Teresia. Nggak lama dia datang berlapan. Waktu itu Cilok Edi masih SMP di Dejai. Dia tuh saksinya itu. Dia yang bawain bambu, masih inget banget gua. Dulu. Ribut 8 orang lawan Baskara kelas 1 2 3. Dia dari arah atas, kata gua. Ada yang namanya Abi gitu, ada Petai, masih inget Petai itu. Oh, dulu angkatan tua Baskara udah ya. Petai itu yang bawa Baskara kereta. Petai itu yang muterin popol ke helikopter. Iya. Pede. Itu temannya Dedot SMP. Dia Abi. Ribut tuh Bang akhirnya tuh. Ribut, Abi sampai masih inget banget gua, natap gua, kata dia. Bacok gua nih 3 kali, kata dia. Bacok gua 3 kali. Gitu. Kata gua, lu minta dibacok tapinya lu di belakang, kata lu. Iya, kata dia. Sedangkan teman-temannya pada di depan. Iya. Lu pakai apa tuh Bang? Gua pakai gin. Oh, pakai gin. Kebanyakan pada pakai gin, sisanya pada pakai ini. Ya paling yang cemen-cemennya paling si Kuple, sisanya mah Kuple gang sendirian.
tegang. Sekarang Tapi- diajakin aja udah ketakutan, Cak. Gua kagak berani katanya gitu. Gua takut nih gini. Gua pulang aja kata gua. Udah santai aja santai gitu. Itu atasan lu ya bang? Enggak, Sukuple. Oh satu angkatan. Sekarang rumahnya dekat sama dia, Oh, daerah iya. Puki. Berantem situ, 1, 2, 3, masih ingat banget gua. Kalah dia itu, mencar-mencaran. Nah gua naik angkot, buyar gua naik 01. angkot. Gua naik angkotnya 105. Oh 105. Gua turun di pernikahan Tanah Baru itu gua ngeliat Abi lagi pinggiran jalan raya sama cewek-cewek dan terus ya Itu zamannya si Cepot ya. Cepot, Katanya Cepot. mau ngeluarin tuh namanya dulu Iya, itu kita udah mau gitu. di press itu. Kita mau di press. Dulu kalau barang yang dibilang nama itu udah kayak andalan dia lah ya. Iya. Cuman gue pengen banget lihat itu kayak bentuknya gimana, belum pernah ngeliat sih. Oh belum. Lihat. Nah katanya waktu itu pas lagi ribut yang abang di ini tuh Cakra Buana itu katanya ada lu namanya enggak tuh? Konser Ya waktu itu ada cerita sih katanya itu dia ngeluarin lu namanya kayak gimana tuh? Bener gak sih? dia mah jarang. enggak, seingat gue sih pas gue bentrok tuh nggak ada, cuma alumninya dia semuanya pakai batangan, cuma gue nggak ngeliat. Oh enggak. Tapi pada tahu lah ya ada fotonya dulu ada. Jarang dia menurut namanya tuh kelewang 2 meter. Gede. 2 meter sama dia. Oh, gila itu mah buat malam lah ya. Oh, iya. Buat edisi kampung lah itu mah ya. Iya. Ibarat kata albesnya dia nanti ya. Nah, dulu tuh ibarat kata pedang itu pedang ya? Semacam pedang atau Lewang. Ini apa kayak batangan dibuat lah ya. Iya. Ibarat kata dulu tuh barang-barang kayak gitu juga masih ibarat kata kita tahu namanya tapi belum terlalu bisa ngelihat di jalur tuh kurang ya bang ya. Tapi kalau zaman sekarang kan gilanya tuh ibarat kata ditenteng-tenteng kemana-mana gitu. Jujur gua dulu mungkin kalau misalkan ada barangnya dari dulu kayak si CR-nya si Monyai, kayak dulu aja si pisaunya si Bagol tuh, itu gua yang bawa bro. Itu gua yang bawa. Saking gua pengennya gimana sih rasanya Iya, nusuk iya. orang gitu. Oh. Tapi, Iya. tapi pernah tuh sampai musik orang lu kan. Kalau dulu waktu zaman kelas 3 apa ya, gue jadi ceritanya gue pulang sendirian nih sama si Yuda yang dekat rumahnya Bonek nih naik motor, gue pakai topi gue diambil. Oh diambil. Diambil di situ diambil sama si siapa yang mukanya kayak Thanos. Ya. Sama sekarang yang anak parungnya lah. Si Hafiz namanya sih si Hafiz, cuman nama ininya nggak tahu deh siapa. Iya. Nah di situ tapi gue diambil, gue nggak terima bro, gue turun di situ ngeluarin apa pisaunya si Bagol, pada kabur lah, gue sendirian pada kabur. Akhirnya si sebelum gue ketangkep tuh si Gepeng nunjuk gue naik motor lagi sama Yuda, gue balik lagi ke SMK, dibalikin di mana di Mampang sama si Bogel yang di Mampang yang Iya, kacanya tahu pecah. Oh. Di situ gua hampir mau nyobain tuh bro, jadi Cus lah ya. angkotnya ini kan lewat nih anak Baskara nih. Oh. Angkotnya lewat nih anak Baskara nih, udah teriak-teriakan nih Baskara. Di situ gua lewatin dia lah. Belum megang dia itu gini begini nggak kena Oh, nggak iya, enak betul. lah. Soalnya kan batangan begini doang. Iya. Dia ngambil, kalau CR enak kali ya, cuma Iya. seret. Iya tinggal ini dong. Nah, Tapi ibarat kata mungkin dulu buat ngecus, buat bikin itu harus jarak dekat, bener-bener Oh. deket sih, bener-bener deket. iya ibarat kata kalau zaman dulu tapi ibarat kata kayak ilmu-ilmu tabu-tabu gitu ada di situ bang. Kalau itu Bener-bener gua- ada nggak sih itu? Kalau itu gua yang namanya susuk ginjal wapak ada. Agak Kurang ya ibarat kata ya enggak Musrik. musik lah ya. Tapi enggak ada yang make nih abang-abang. Dulu mah ribut ya sama nyali dan terima resiko aja ya. Kalau kena waktu kena ya kena gitu. Iya. Lu mah bocor aja bangga. Iya. Minta duit lah. Iya, tapi jadi megang duit ya bang ya. Tapi masih boleh jujur ya, jadi megang duit ya. Gitu. Tapi jangan kita alhamdulillah namanya yang namanya sampai mati, yang namanya Iya. kebacok sampai masuk rumah sakit nggak ada. Gitu ya. Ya tapi Ya ada itu Cimeng. Ya, Ya, paling kan luka-luka kebacok doang. cuman Iya. luka paling Oh, korban sampai doang parah gitu. banget gitu. 2 hari 3 udah hari. kayak ribut, iya buat kita udah kayak ribut kampung dah, nggak Iya. seserem itu lah ya. Nggak sampai namanya meninggal. Tapi mungkin kalau misalkan di angkatan kita ada yang meninggal atau gitu, nyawa dibayar nyawa. Bro. Iya, bisa Balikin jadi, lagi iya. gitu. Maksudnya Kita pun nggak mungkin diam. alhamdulillahnya ibarat kata ya, Ah. nggak ada yang namanya kayak gitu. Terus nih bang, pengen balik ke Bang Bonek nih. Bang Bonek, kira-kira nih bang, abang pernah apes gak sih bang? Zaman sekolah nih kan ribut, pasti kan ada tuh hari apesnya. Oh, gue pernah Ada.
itu mah udah gua di Kuba kayaknya. Oh dari Kuba ya, STM Kuba. Mau pulang dari udah pulang nih hari Jumat, anak-anak nongkrong nih di Gajah biasa dah. Oh iya, warnet. Kata gue mau pulang nih gue, baru mau naik angkot apa lagi nungguin angkot gitu. Tiba-tiba nih naik motor lewat ngeluarin apa? Celurit gede banget. Oh celurit itu Iya. dari motor. Anak mana? Karena dia kehalingan mobil di belakang mobil deh, jadi nggak kelihatan gitu mana-mana. Pas ada temen gue namanya Padang, dia kenal katanya kita Oh katanya BK Cipedak tuh satu enam cus ya. Cheers. Cipedak untuk slow. Terus Gue balikin sama anak-anak, gue bilang besok sono. Ya udah, besok ke sono. Apa udah tuh mau-mauran dah. Kontennya BK-nya. Oh dianya. Sampai sono bisa bukan gede banget. Hari Jumat. Iya. Gue bilang gila, gue bilang baru mau pulang gua. Jadi emang kalingan mobil sih. Tapi sampai kena tuh bang, sampai ke bawah tuh. Udah apa ya? Di depan kepala gue bisa. Oh ibarat kata Untung itu. gua, ya alhamdulillah sih gua nggak napa-napa ya kan. Maksudnya dia nggak masih takut juga kayaknya. Ibarat kata kalau sampai dia udah setanan ya lu bisa jadi lewat juga lu bang. Iya. Gua bilang gitu. Ibarat kata itu ibarat kalau di era sekarang mungkin udah dibacok-bacok aja ya bang, Iya. nggak pakai otak gitu ya bang ya. Tapi kalau zaman dulu tuh masih pakai otak ya bang, masih mikir lah ya 2 kali, 3 kali, 4 kali masih mikir. Jangan diapa-apain dah bocah-bocah segini sekarang mah Asli, iya, asli. ngeri dah. Lebih ini ya, mungkin dia nalarnya tuh kurang gitu, ngelihat video udah gitu. Sekarang tuh video-video tuh udah gampang bang, dapetnya dari YouTube, ngeliat konten kekerasan tuh udah banyak gitu. Kalau dulu kan kita buat ngakses YouTube aja tuh susah ya bang ya. Iya. Buat sosial media tuh hampir susah lah, kita harus punya duit, warnet gitu. Iya. Kalau sekarang kan gadget udah gampang, jadi kekerasan tuh gampang banget ditontonnya. Tapi tuh lu hampir apes lah ya, hampir apes, bisa dibilang hampir apes deh. Tapi selama sekolah lu pernah lu namanya kebatok katanya, lu sampai masuk rumah sakit atau gimana? Kalau di congkel bang. Oh tapi Congkel ditiban kepala gue. Oh, dibacok. Iya, kalau buat dibacok benar-benar dibacok wah. wah iya tuh. Alhamdulillah. Lu lulus ya bang STM gue ya bang? Dulu sama dia. Bang Bonek nih dulu di angkatan gue sampai ada yang dinamain Bonek juga bang. Ada Bonek. nama Barong ya? Mirip, enggak Nama Depok anak orang gini. Nah di Bonek katanya, di Bonek bang mirip. Oh ternyata yang bener mirip bang. Stilannya stil. Wajah mah beda lah gitu. Beda, soalnya beda produksi juga. Bang Bonek ini dulu veteran masuk ke STM Kuba dan ya itu dia ya bang ya. Ibarat kata lu dikeluarin tuh kenapa sih? Udah naik Ya, bukan dikeluarin sih. Banyak ngasih naik juga emang udah enggak maksud gue emang guru-gurunya Oh. emang pada sebel kayaknya sama gue Dulu udah ya. guru-gurunya pada sebel ya cek dia lagi masuk BP dia Tapi lagi, ya lu ya. keluar bang gitu apa lu naik terbang gitu? Gue naik terbang Oh naik terbang waktu itu. naik terbang. Oh berarti ibarat kata nggak dikeluarin sepihak gitu lah ya, ibarat kata lu bisa nih naik tetap naik tapi harus pindah gitu ya. Dulu bahasa halus ada itu. guru SMK juga yang dia nyari di Batu juga nih Oh. ngebantah Oh bukan Bita ya. Masih ada bang? Dia di 01 ya rumahnya. Di situ dan ngajar di Kuba juga. Iya. Bang Dedi nih, Bang Dedi kira-kira pernah apes gak bang? Sampai masuk rumah sakit atau Kalau sampai masuk rumah sakit nggak pernah. Kita ribut pakai akal juga gitu. Iya, Gua selama ribut di SMK ini nggak pernah namanya sembrono gitu, serantau seruntul langsung Oh. maju langsung nih. Kita namanya gue nih ribut nih. Pasti yang namanya kayak ini aja nih, ngecek cimeng depan gua. Pasti gua depan gua perhatiin orangnya Oh, dulu. lihat dulu, ya. Iya, ada. Dia pakai barangnya apa, muterin gimana gitu. Iya, Pokoknya pelajarin perhatiin juga ya. kalau misalkan resikonya udah segini baru gua maju. Namanya dan nggak bacok sih. asal-asalan juga ya. Iya. Kita pakai pemahaman lah. Iya iya. Iya walaupun dulu ribut kelihatan asal-asalan, cuman kita ya lindungin badan juga lah. Iya. Buat apa ya kan, nah gitu kan. Nah. Ribut, kita tahu resikonya pasti luka. Tapi
kalau bisa nggak luka kenapa nggak dihindarin ya? Nah itu dia, jadi meminimalisir kena bacok lah gitu, atau kena kopel, kena gilet. Tapi gua pernah sih Kalau dia nih Nah, kalau Bang Bucek nih, Bang Bucek pernah dapat kabar gue dulu nih cerita. Bang Bucek bocor nih Bang, sampai cagar alam dulu dapat cerita dari temenannya sih. Itu gimana tuh Bang ceritanya Bang? Boleh ceritain nggak? Apa sih berarti ya? Pertama mau gua kalau pertama kali gua bocor mah yang lagi masih kelas 2, ribut malam-malam di Gapura Baskara. Nggak taunya yang nyambit dari belakang teman sendiri. Oh teman sendiri. Ini orangnya. Ini orangnya gua kata bocah-bocah sama dia. Gua yang saking nggak kelihatannya tuh orang banyak banget, buset gue Oh, bilang udah kelihatan. nggak kelihatan sama sekali. Orang segede gini kan. Tahu teman gue sendiri ya kan. Terus Tapi yang paling parah sih menurut gua yang pas waktu itu emang gua dulu demennya kalau lagi kelas meeting gitu atau SMK segera nggak ada kegiatan gua tetap sekolah ngumpul. Waktu itu gua masih inget banget sama Bocil, sama Ires, atau nggak salah sama si Pimen juga, sama anak Semanli satu orang iseng-iseng katanya. Saya gua disuruh cek ke rumahnya Ires yuk main, iya main. Nah di rumahnya Ires itu ada si Tile juga, Tile Baskara, bawahan gua kalau itu. Nah lagi nongkrong di situ kata dia udah iseng-iseng cek samperin ke Ijata, itu gue masih kelas 2. Bocil Pimen kelas 1. Kata dia ya udah yuk samperin ke Ijata kan. Ya udah naik motor tuh gua bertiga naik motor ya kita bertumpuk 3 lah. Pas nyampe depan Ijata jembatan merah tuh yang tukang buah. Kalau dari arah Uki sebelumnya lah. Iya. Jembatan gua nongkrong di situ. Nggak lama ada bocah Jata nyamperin, nggak taunya kakak kelas gue SD namanya Alung. Kata dia, lu ngapain Jis di sini kata dia gitu. Gue dengar lu yang bawa anak SMK 2 ada. Gue bilang gue mau main doang sini. Lu kalau mau ribut sono aja bawa sutet lapangan kata dia gitu. Ya udah tungguin gua ntar gue ke sono kata gue gitu. Terus gue suruh nih si Pimen kalau nggak salah tuh. Pimen sama si yang anak Semanli ini dah kalau nggak salah ke Sengon. Di Sengon ini ada bocah juga nongkrong sebenarnya kalau nggak salah ada dia nih sama bonek. Nah di situ banyak BR, stick bola, pedang ada di situ. ngambil barang nanti. Iya ngambil barang. Nah gue suruh buru-buru naik motor. Si motor sisa 1, dinaikin si Ires. Motornya Beat masih inget banget gue. Nggak, dia kelamaan kali nunggu ya. Dia balik lagi. Kata dia balik lagi, pas balik lagi, lu kok lama banget kata dia gitu. Jagain lagi. Gue bilang gue nunggu temen gue, dia nggak sabaran kali ya langsung berantem di jembatan itu. Gue gitu dikasih gear sama si Tile itu, cek nih lu pegang gear gue aja. Gue taruh di sini, gue lagi jongkok, gue dipukulin, ditarik, di apa tuh namanya diangkat, gear gue diambil, disuruh jongkok lagi, diginin kepala gue, tegak, sampai bunyi nggak gercek itu. Gue langsung kabur dia ada yang kabur ke dalam rumah, bukan ke jalan raya, ke dalam rumah itu. Nah udah gue ngejar dia, Kalau bocor-bocor. Gue udah netes. Nah itu gue berantem masih sama dia, bocor-bocor juga. Dia salahnya kabur ke dalam bukan ke jalan raya, kan sama mentok. Ya udah dia sendirian 1 lawan 1 berantem pukul-pukulan. Udah selesai dia kabur, diusir warga sama satpamnya juga diusir. Nah gue diselamatin sama itu rumah di situ, nggak taunya anak Ijata juga, tapi udah pulang. Dia masih pakai seragam Ijata. Ditaruh gue di terasnya aja netes-netesan darah gue. Kasih kopi gue. Kopi dulu ya. Kopi Torabika gue baru tahu. Walaupun tidur juga agak enak sih. Kental gitu gue baru tahu kalau darah pala juga kental. Iya emang ya. Kalau pala tuh sebenarnya daerah paling bahaya ya Bang ya. Paling bahaya. Sekalipun ya kalau yang gue perhatiin nih, sekalipun dia make kodam atau itu pala tuh ya riskan gitu, pasti jebol-jebol aja lah ibarat kata. Itu si Ires aja, si Ires dibacokin di motor. Iya. Di sininya nih sampai geser, dia masih ingat banget gua kulitnya sini tuh diginiin aja geser kelihatan dagingnya. Oh itu belum pada datang tuh Bang Bonek belum datang. Belum pada. Dia nggak datang, dia Bonek nggak datang. Dia itu sekolah libur gitu, pasti orang nggak ada yang mau. Cuma lagi pada nongkrong aja lah. Nongkrong aja. Itu motornya dia aja udah kayak orang nyembelih ayam di dashboard. Darah semua. Lagi. Masih inget banget gua. Tanya Ires orang masih inget dia kejadiannya. Nggak lama dia kabur, gua bocah-bocah yang bawa pedang sama stick golf datang kata gua, lu lama banget sih kata gua. Iya. Oh udah telat, iya. telat itu. Terus gua bilang sini gua megang pedang 2, gua bilang gitu. Cari-cari orangnya, gua rasa dia masih sekitaran sini. Akhirnya gua ke arah Uki. Dan dia lewat ke arah Uki. Dia ke arah Ijata, naik motor juga, 2 motor berenam turun gua. Lagi masih
kesel gitu nanggung atau Lu sambil berdarah tuh. nah iya udah dikopiin tapi ya Kopi, berhenti dah darah, berhenti dah tuh. Tinggal sedih doang. iya tinggal pas nyampe rumah tidur puyangnya aja. Tapi emang sampai angkatan gue tuh kopi masih ini tuh Iya, Bang, jadi kopi. jadi peralatan medis pertama asli. Bertindak. Mesinnya liong karena nggak pakai gula. Kalau gula kan takutnya semutin kan. Ya paling kalau dari gue sih apes ya gue paling tangkap doang gitu. Ketangkap polisi lah ya. Itu Tangkap. apes juga tuh. Bisa Tangkap dibilang apes juga. sama sapamnya Baskara. Akhirnya diserang ke polisi tuh. Iya. Oh, iya itu dia. Paling apesnya gue. Sebenarnya kalau dibilang, misalnya kalau harus milih gini ya, kalau emang harus tidak ada pilihan, lebih baik bocor atau ketangkap polisi itu lu milih mana? Kalau dari Bang Bucek nih, dari Bang Bucek Hah? dulu nih. Gua jelas bocor lah. Mendingan bocor ya? Ngeri susah bikin SKCK Wah gua. benar. Kalau dari Bang Didi nih, Kalau gue sih kalau milih mendingan gue nggak milih dua-duanya. kalau harus milih, salah satu harus milih. Kalau milih pilihannya berat. Lu lebih milih masuk kantor polisi atau lu lebih milih Tapi kalau bocor ya aja? bocor lah. Lebih baik itu lah ya. Iya, mending kalau masuk polisi sama bocor ya mendingan kebacok. Iya, Kita cuma bisa ke rumah bener. sakit doang. Dan gak ribet juga ya. Kalau dari Bang Bonek nih Bang, lu kalau ada pilihan nih, pilihannya harus milih nih. Gimana Bang? Lebih baik bocor aja ya. Iya, Ribetnya tuh soalnya panjang ya. di sini gua ngalamin sendiri sama polisi. Oh, ribet ya. Iya, ngalamin sendiri gua Lu di dalam diapain aja tuh Bang? dimasukin ke penjara, Bro, di dalam penjaranya polsek itu. Berapa hari? Jadi pertama kan diinterogasi dulu nih, tanya-tanyain BAP. selesai suruh panggil lah orang tua. Selama pemanggilan orang tua ini dari siang sampai malam nih, itu gue di dalam bui bro. Di dalam Nah di dalam bui sama kepala Disatuin. kamarnya lah. Oh, disatuin dah tuh ya. Ya Di mana tuh, dijedotin Mampang? lah, Di digampar-gamparin ya di Mampang. Oh, iya juga ya. Iya, barang-barang gua, duit gua yang ada di ini diambil-ambil. Karena lu sendirian juga ya Bang posisi ya. Sendirian. Ternyata keras juga ya. Udah Begitu. kena sama polisi, ribet di dalam juga kena juga. Ya, itu sih untungnya ya dari orang tua gue sendiri kenal sama orang polsek ya Wah, bro. Jadi alhamdulillah. jadi Masih ada jadi yang gampang lah. gimana. Iya. Mungkin kalau misalnya nggak kenal atau apa, duit lah. Iya. Dan kata emang jalan satunya keluar uang mau nggak mau kalau udah berusaha sama polisi ya ada. Tapi untungnya sih ya alhamdulillahnya gua nggak sampai 1 hari atau 2 hari sampai besoknya, cuman hari itu gua keluar gitu. Iya, cuman ngerasain lah berapa jam di dalam tuh udah kayak wah gila. Ada nggak enak bro? Nggak enak ya. Nggak enak kalau Tapi dulu gue emang sebenarnya pas zaman dulu bocor tuh kayaknya hal yang gimana gitu. Kadang suka dimainin juga, oh gue bocor nih nyari kolekan. Oh ya jadi gitu ya. Jadi kayak ibarat kata udah hal biasa ya bang. Dulu gue pernah sempat disuin gue waktu itu. Gue masih PKL, gue di Panasonic, gue kelas 2. Dulu PKL-nya bareng Baskara. Gue masih inget banget. Gue di Panasonic. Dulu bareng-barengan gue Ires, Cimeng, Wildan. Oh teman PKL. Iya, terus diintimidasi sama anak Baskara. Oh dulu itu. Iya, diintimidasi kata dia, lu anak SMK 2, iya. Ntar pulang sekolah ntar pulang PKL itu Dia masih sekolah tuh. masih sekolah. Oh, belajar gitu. Berantem katanya, ayo berantem tuh apa kalau yang kalah tukeran batik, ntar batik lu gue pengen kencing-kencingin kata dia gitu. Terus. Berhari-hari diintimidasi. Kalau gua dulu diem aja soalnya dulu didoktrinnya sama HRD Panasonic itu kalau misalkan kita ada ketahuan berantem bisa dikeluarin dari sekolah. Oh, Ya itu gue takut. Gue di lantai 2, bocah-bocah yang sering diintimidasi itu yang di lantai 3. Sampai ada yang PKL itu bocah SMK 2 datang ke gua katanya, "Cek bocah di ini mulu di atas," kata dia gitu sama anak Iya. Baskara sama Kiki. Akhirnya Kata geram dia. tuh lu. Terus geram tuh. terus dia nanyain gua kata dia. Dia nanyain lu kata itu yang namanya yang kecil itu Bucek yang bawa optik kata dia gitu. Nah, iya kata dia, kata teman gua jawab gitu. Terus gua bilang besok-besok dia suruh ngomong langsung ke gua kata gua gitu. Nggak lama pas puasa itu mungkin yang anak-anak atas teman-teman gue udah kesel kayak macam Cimeng, Iya, Ires dia masih udah inget geram banget gua, lah ya. Wildan, Dodi, ini Eko Bulldog nih yang berlima. Gue nggak bisa berantem, nggak bisa ikut. Soalnya gue mesti ke Jawa itu libur lebaran terakhir. Besoknya libur setengah hari, 7 hari Jumat. Itu 5 orang berantem di Playoper Baskara, Playoper Depok ya. Debar. Oh. Berantem itu dia, berantem. Kalah itu bocah Baskara rame banget. Kalau Kalah dia gue udah bilangin, gue ngomong sama Cimeng ini, lu beneran lu cuma berlima kata gue gitu. Nggak apa-apa udah. Gue besokannya ditelepon pas udah di Jawa sama Cimeng, dia ceritain Iya. semuanya dari awal sampai akhir katanya. Sampai ada yang kabur ke masjid, pura-pura Oh, iya. nelpon, pura-pura
seberang kan kalau mau dari arah Margonda turunan flyover Debar kan sebelah kanan Ada sebelah kanan masjid nah, dia kabur fotokopian. situ dipanggil-panggilin, woi ayo lagi kata Cimeng gitu. Ayo lagi, dia pura-pura nelpon gitu. Ada yang kabur ke Lio, yang kabur ke Lio ini ketemu sama si Bako. Oh bagus. Pas di sekolahnya itu diceritain katanya dia bocah Baskara ini cerita ke dia katanya kalau gue bocor katanya, pala gue bocor katanya. Wah, apa udah ngebocorin pala cek, pala gue kagak ngikut kata gue. Oh isu. Iya. Gue kagak ngikut. Dia si Cimeng cerita kayak gitu, katanya dia bocor ya. Kayak kalau udah ngebocorin kayak udah bangga banget. Dulu ya ibarat kata zaman dulu tuh ngebocorin aja udah bangga. Kalau bocor tuh jadi bahan minta doang gitu. Banyak kuahnya sih dulu angkatan gue, sekarang banyak kuahnya gitu. Kadang banyak gimana ya, kadang suka bohong atau mutar balikan fakta ya gitu menurut gua. Tapi nih bang, ibarat kata lu kan selama sekolah nih bang, lu masuk SMK 2 pasti lu ya mungkin dari lu bertiga nyangka gak sih SMK 2 itu berantem gitu atau enggak? Ibarat kata lu jadi berantem gitu di SMK 2, apa emang udah niat apa gimana? Enggak, kan dari awal kita udah ceritain, udah ngomong ya, kita tuh emang awalnya nggak berantem bro, nggak berantem. Iya, saya gara-gara musik lah ya. Iya, kita niatnya tuh emang main pulang lah, sekolah pulang gitu, karena di perjalanan pulang ini disangkain anak sekolah lain, anak pancoran lah, anak ini dikubrak-kubrak lah ya, kita juga nggak tinggal diem dong. Masa Iya, kita bener-bener. pulang di naik angkotnya kita dilemparin batu, Diem dibacain, aja gitu diem kan. aja gitu. Oh ibarat kata berarti emang nggak ada awalan tuh nggak ada yang memulai gitu ya? Nggak ada memulai gitu bang Bucek? Nggak ada. Nggak ada emang awalnya nggak memulai juga ya. Ibarat kata ya sebagai laki ya kita inilah yang bertahan jati diri kita ya. Ibarat kata yang namanya kita diusik, ya kita usik balik. Ibarat kata ya kita sebenarnya nggak nabur inian gitu. Salah. Jadi kan iyalah ya. Kayak menurut pribadi gue ya, dulu aja gue masuk SMK 2, namanya SMK 2. Gue mah ngebandinginnya sama SMP 2 aja Bangor. Oh iya. Orang elit, anak-anaknya pakai kacamata, Bagus lah ya. bawa buku di dada gitu ya kan. Nggak taunya Pak. Nah, ya kayak gini dia orang. Sekolah yang namanya sekolah nggak pernah bawa tas bawa buku aja kan. Oh gila. Tapi lulus ya. Rata-rata 8 lagi. Rata-rata 8 lagi. Nih bang, sekarang ke sesi penyesalan nih bang. Ada nggak sih bang penyesalan dari bang Bonek nih? Kalau penyesalan sih enggak Enggak ya? salah. Nggak pernah nyesel kalau maksudnya ibarat kata dulu ngejalanin kayak gitu nggak pernah nyesel ya. Karena sampai saat ini ya masih jadi referensi jadi banyak ya bang. Otomatis terus kalau ketemu ya ceritanya juga jadi banyak ya bang. Penyesalan dari bang Didi ada nggak nih bang? Kalau kita ya namanya nakal, bandel, nyeselin ya wajar sih lah ya, namanya nyeselin. Yang paling diseselin tuh ya dulu kita pengen sekolah baik benar-benar tuh nggak bisa karena kan keadaannya begitu. Iya, benar. Nah, lingkungannya buat ajak kita jadi nakal, bandel gitu. Asli. Tapi yang buat sekarang ya mendingan jangan diikutin lah. Iya, Ya, apalagi sebenarnya. sampai ngebunuh orang itu kan sayang Iya, banget benar-benar. nyawa. Terus Kayak nggak reputasi lu dihargain juga banget. jadi hancur juga ya. Mm-mm. Yang bener itu kita pernah nakal tapi kita benerin gitu, jangan apa kita benerin kelakuan kita gitu, jangan sampai Terus, iya. menerus lah ke bawah. Apalagi yang kayak denger sekarang kan, dulu kita berantem ekspektasinya tuh cuman turun koar-koar, yo Iya. udah gitu. Karena emang- pengen jebol udah gitu. itu Paling dia. cuma gitu doang. Kalau sekarang bener-bener kayak Harus gimana? ada yang kena Harus dan ada yang ibarat kata kena. udah kayak perang negara padahal ya sama-sama satu negara gitu. Cuman ya. yang akhirnya kan apa, kalau yang kita lihat tuh, kalau yang gue lihat sih pribadi ya, kalau kayak gitu tuh ngebunuh orang, aduh. Sayang banget tuh. Sayang dua-duanya, Bang. Iya, Aduh, gila. untungnya di mana sih? Untungnya di mana? Sekali. Pasti. Tapi ya namanya kita pernah nakal, pernah bandel, pernah, cuman ya perbaikin lah buat yang kedepannya jangan sampai kayak gitu lagi. Dulu kan apalagi gue lah dari gue sendiri, pernah nggak sih yang namanya, tanya deh, yang namanya bocil, yang namanya pimen, yang namanya wacuy, apalagi bawahannya si Bendot, si Micung, pernah nggak sih gue ke sekolahan gitu, Oh, suruh, woi iya. ngumpul jadi nama Baskara gitu, pernah nggak sih? Enggak. Nggak pernah bro, namanya itu gue pasti gue tinggal, biarin dia
berkembang lah sama Sendiri, lingkungannya ya. sendiri, otodidak sendiri, berantem sendiri, gimana rasain dulu gue begini gitu. Iya, berarti kata punya era sendiri ya bang. Beda era, beda cerita juga. Kadang kita juga ibarat kata sebagai alumni, kalau ngeliat tuh bukan misal SMK 2 berantem gitu, bukan rasa bangga yang keluar kadang-kadang bang. Kadang ada rasanya tuh kayak ya Allah, gini terus sama aja dong ceritanya. Yang ada gue jujur pas yang anak SMK 2 yang 3 orang katanya mau belajar tahu mati. Oh, Nah iya. itu tuh yang itu tuh. Soal ibarat kata almarhum itu ya sebenarnya Itu baik sangat- bang, orangnya baik gitu. Sangat disayangin sih maksud gue gitu. Jangan sampai kayak gitu. Sekarang Kalau dari bang Bucek nih bang, penyesalan ada nggak sih bang? Zaman sekolah tuh, lu kan bisa ibarat kata ini sama bang Didi sama bang Bonek bikin ibarat kata SMK 2 tuh ya harum namanya nih di jalur ya. Cuman kan di mata orang-orang belakang kesininya tuh atau guru atau yang lain-lain tuh pasti kan jadi buruk gitu bang. Ada nggak sih bang kira-kira penyesalan bang? Gua nggak ada nyesel sama sekali gua. Sebenarnya Selama 3 tahun di SMA nggak ada. nggak ada ya. Itu namanya cerita masa remaja aja. Ya karena masing-masing orang beda-beda pendapat, Iya. beda-beda persepsi. Mungkin juga. di zaman waktu itu kita ada yang ribut-ribut, ngebasis ada yang kagak. Oh, gitu. iya. ini Dia ya. nemu titiknya kan yang enak di mana? Oh iya benar. Yang main sama perempuan, yang titik enaknya sama di situ yang main musik. Nah, gua titik enaknya sama mereka. Biar kata setiap hari pulang deg-degan. Iya. Dan nyampe Cakbun deg-degan. Siram air kencing lagi. Ya elah, udah nggak apa-apa itu namanya cerita. Tapi buat Itu Kedepannya buat pelajaran kedepannya, aja iya. lah ya. pelajaran. Ekspektasi. ya gue nyeselinnya ya pas ke bawahan aja apa Iya, bener. ya jadi kayak niat kayaknya kalau nggak nyawa satu atau apa kayaknya belum ini. Oh iya. Oh mungkin bener kata Empot ya, dulu mah tawuran ya asal jebol aja, asal jebol kagak sampai ngudak-ngudak. Iya. Kagak. paling kita pernah juga kalau yang namanya dapet nih anak Baskara itu nggak sampai kita matiin, pukulin, Kagak, cacat, dikelecehin nggak. aja lah. Paling kita duit lu berapa sih Mas? Iya. Oh iya, ibarat kata lebih ke Ini batik lu lepas dah. lebih ke psikis bukan fisik ya. Ya betul sih. Ya, paling begitu doang yang namanya sampai ngebunuh cacatin dia juga enggak. Iya sih. Nah, ini segmen terakhir nih buat pelajar-pelajar yang masih sekolah nih. Ya khususnya SMK 2 ya Bang ya. Ada di kelas kita nih yang masih sekolah, yang masih belajar. Boleh nggak nih Bang kasih sedikit pesan gitu dari Bang Didi dulu deh. Ya kalau dari gue sih ya itu ya apa yang kita ceritain di sini mungkin buat jadi pelajaran gitu, pengalaman aja, pengalaman kita tuh begini dulu, awalnya tuh begini gitu, Iya. ribut sama anak Baskara, tapi kenyataan tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian yang lakuin saat ini gitu, Iya, berantem bener-bener. bacok beneran gitu. Enggak, tapi yang namanya gue jujur namanya berantem mukul orang pasti pernah, namanya Iya. ribut pasti mukul, cuman nggak sampai mati gitu. Iya, ibarat kata inti kesimpulannya tuh lu mungkin boleh lah nemuin jati diri lu di tongkrongan dan ribut mungkin ya. Cuman janganlah sampai mati. meranggut nyawa orang ya Bang. Dia pun punya kehidupan, punya ini pasti ya namanya nyawa orang, apalagi jangan sampai deh. Jangan sampai sininya ya. Apalagi jangan bukan buat anak SMK juga ya, mungkin anak-anak SMK yang rumahnya deket-deket nih kayak kemarin kejadian tawuran sampai mati begitu, emang untungnya kan apa coba? Iya benar. Nggak ada untungnya bro. Sangat disayangin. Jangan Buat- sampai lah. Oke, dari Bang Bucek nih, Bang Bucek. Boleh nggak nih Bang pesan-pesan atau gimana sih ini dari Bang Bucek pandangannya buat anak pelajar sekarang nih, pesannya apa gitu? Ada nggak tuh Bang? Ya menurut gue ya gitu apa udah apa biar yang dulu aja jadi kalau emang misalkan masih ada gangguan dari Baskara ya berarti lu perkuat individu lu aja gitu, kuatin mental. Cuman kalau buat diramein lagi bakalannya manja, nggak bakalan udah kan Iya. gitu. Mendingan lu di sekolah lu sekarang SMK 2 udah mantep segala macem udah. Iya. Sekarang udah jadi taruna, Bang. letter Taruna code. taruni, Bang. Udah kayak sekolah pelayaran militer. Iya. Sekolah lu udah letter kotak. Apalagi kan udah bagus SMK sekarang kan. Nah, kalau misalkan gini Bang, di era dulu nih kita dibilang hancur lah ya, misalnya hancur. Kalau sekarang diperbaik gitu ibarat kata taruna-taruni dan menghilangkan namanya habit
jelek kita nih, otomatis alumni kita nih yang angkatan tua juga ikut bagus ya bang. Iya. Lu mana alumni mana SMK 2? Wah gila bagus juga sekolah lu. Padahal dulu kita sekolah itu wow ngawur lah ibaratnya. Ke bawah juga nih alumni tuanya ya. Iya. Jadi buat pelajar-pelajar ya. Ya di era sekarang kan ya misalkan perkembangan teknologi, persaingan kerja, mantepin aja skill kalau gue bilang. Asli. Ini kayak di bengkel atau pelajarin aja. Kalau dulu mungkin persaingan nggak terlalu banget walaupun udah ketat. Sekarang makin ketat. Ibarat kata. Dari prestasi ya bang. Iya, lu sekolah saat di sekolah, kuliah atau enggak. Yang penting kan sekarang mah skill. Di interview misalkan gitu gimana? Yang tanyain kan skill lu maksud gua daripada lu buang-buang waktu atau gimana main Berantem game nggak ya kan, jelas. main game nggak jelas gitu. Nih pengalaman dari gue, dari kita sendiri berantem nyari ribut nggak ada untungnya bro nih. Kayak kita emang hasil ngebunuh orang, ribut orang emang hasilnya apa? Tinggal cerita doang ya bang. Iya, Cerita doang. yang ada. Dan nggak ada ya bang, namanya kita di interview tuh, lu pernah berantem berapa tahun gitu, pengalaman berantem berapa tahun, ya kan? Nggak ada kayak gitu ya bang. Nanti saat di dunia kerja tuh basic apa yang lu bisa Iya. gitu. Apalagi SMK kejuruan bang, Mm-mm. ya kan? Kejuruannya apa? Dan mungkin sekarang lebih di ini aja lah perkataan di prestasi ya bang. Iya. Berantem tuh ya mungkin persaingan itu ya, bukan berantem ya, persaingan itu di prestasi mungkin ya bang. Jangan di adu fisik lagi lah. Sekarang adu otak lah. Udah waktunya adu otak bukan adu fisik lagi. Udah nggak zaman bro. Malu lah sama Udah negeri, masa lu masih ikut-ikutan Baskara, pancoran, Yang swasta ya. agak semenggah itu. Pokoknya yang dari dulu kita mulai itu jangan pernah diikut-ikutin lagi deh, saran sih, apalagi sampai ngilangin nyawa orang gitu. Jangan ya. Iya, mendingan kita ya say hello, berteman, nongkrong, berpikiran kan, siapa tahu besok nganggur bisa dapat kerjaan. Benar, gitu. benar. Sharing kerjaan kan lebih menguntungkan gitu, Benar. dapat benefitnya. Tuh buat yang era-era sekarang nih ya, tutup era lah. Tutup masa lah. Iya. Cari era lu sendiri gitu. Jangan ngikutin yang udah-udah. Nah, dari Bang Bonek nih, terakhir nih pesan nih, Bang. Kalau gue sih, kalau kata gue sih stop aja dan Stop ya. tawuran udah nggak pengen banget sih. Menurut gue udah bukan zamannya dia lagi, maksudnya. Bener. Udahlah kalau yang buat main tawuran. Ibarat kata ya mungkin kalau anak zaman sekarang tuh kita bilang stop, anak kita kan pernah ngerasain jadi anak bengal ya bang ya. Dibilang stop, pasti dia makin mungkin dikurangin kali ya bang ya. Kurangin namanya aktivitas kayak gitu ya bang ya. Kalau dibilang stop mungkin anak zaman sekarang tuh kita larang makin jadi. Tapi kalau kita ibarat kata kita pernah bandel lah. Jadi anak bandel itu susah namanya, diajarin itu susah. Tapi kalau kita diayomi, dikurangin, dibilangin dikurangin. Dan ada nggak nih pesan-pesan buat anak pelajar nih bang? Kan itu kan ibarat kata nyetop. Nah pesan buat pelajarnya nih bang mungkin ada. Pesannya sih Oh, ya diwakilin ya bang. Iya kayak kita gini ya coba aja deh lu yang tadinya ribut cuman kata-kata, coba aja lu nongkrong ngopi bareng tukar Tetep pikiran ya. lah gitulah. Mungkin nongkrong tetap, tapi Ya, mungkin ngomongin dikurangin. yang positif Ya, gitu ya. nongkrongnya, jangan yang nongkrong terus ribut. Benar-benar. Jangan kayak gitu. Nah, Nih, gue ambil contoh satu pengalaman gue sendiri selama masih di sekolah. Kita kan ribut sama Baskara. Gue juga punya temen dulu di Baskara nih, namanya Dendot. Itu tetangga cuma seberang-seberangan doang bro. Itu kan namanya sekolah, kita pakai seragam, kita berantem. Oh, iya. Tapi namanya di rumah kita nongkrong, ngopi Iya. bareng gitu. Nah akhirnya temen gue nih punya temen anak Baskara yang akhirnya ribut satu jalur, nongkrong bareng lah, ketemu gue di rumah Iya. ini. Besoknya ketemu di jalur, nggak ada yang bro yang berani nyerang gue. Oh, iya. Akhirnya cuma lihat-lihatan doang. Ibarat kata Ya, nggak iya, enak namanya kan, temen punya ya. rasa nggak enak mungkin ya. Iya. Karena udah kenal ngopi bareng itu manfaatnya mungkin kedepannya gitu, mungkin lu besok lewat jalur dekat rumah dia terus ketemu dia, mungkin dibantu Jadi dia, sultan tolong ya, dia, enak lah ya, iya. ibarat kata. Gitu. Nah kesimpulannya ya mungkin nongkrong boleh lah ya, cuman aktivitas ribut gitu ya mungkin diudahin lah di zaman sekarang nih, khususnya anak SMK 2 nih ya. Karena Udah nggak ada zaman udah bukan lagi. jadi. Sekarang zamannya udah nggak ada ribut bro. Iya benar asli. Begitu sekarang lagi COVID juga nih. Nah, Udah kalau ribut, jadi tau ya kena tangan COVID kan jadi ya. Nah, itu alhamdulillah nih kita
gue sendiri alhamdulillah nih udah bisa datang aja nih, dan gue belum bisa jubuin apa-apa nih. Ini ya mungkin dari yang ya apa sih, angkatan pertamanya SMK 2, mungkin SMK 2 udah diri di 2004 ya Bang, tapi ini dia angkatan pertamanya yang memulai perseteruan itu lah ya, ibarat kata kalau di Naruto tuh ini Kaguyanya lah yang memulainya dah. Makasih banyak nih Bang Bonek udah mau ngisi di konten aneh nih. Makasih juga ibarat kata saran-sarannya. Dan sekarang udah mungkin dari abang bertiga nih udah ada yang nongkrong sama rival dulunya gak nih? Waduh, dari dulu Nggak. emang udah nongkrong. Kalau abang, Iya. kalau abang ada gak nih? Nggak ada. Emang nggak punya teman Nggak ada gue. ibarat kita rival tuh ya udah nggak udah lulus ya Nah, udahlah ibarat masing-masing. udah pernah nongkrong ya. Abang Bucek ada gak nih Bang? Nggak ada, emang nggak ada. Nggak ada. Tapi dendam udah nggak ada lah ya Nggak ada. zaman sekolah. Dulu yang namanya sama Sincek-Uncek, Iya. pas lulus setahun 2 tahun gue masih ngobrol berapa. Oh jadi ngobrol ya. Iya jadi ngobrol ya, cuman gara-gara ribut berantem gitu ya, kalau di luar ya ngobrol. Iyalah. Cuman ego kita aja gimana ininya ya. Cuman kalau nganggap dia musuh ya kita nggak bakalan komunikasi sama dia. Intinya sih ya buat apa lu musuhan kalau nanti lu bisa berteman gitu. Lebih baik lu temenan dari zaman sekolah sampai nanti lulus lu mungkin bisa akrab dan ya lebih bermanfaat. Lebih manfaat itu berteman tuh lebih manfaatnya. Banyakin temen jangan banyakin musuh. Oke, makasih banyak nih Bang Bonek nih. Ya, ya. Udah ngisi konten aneh nih Bang Didi. Ya, sama-sama. Jauh-jauh main di sini nih. Alhamdulillah kita udah dapet konten. Oke, sip.